Selamat pagi dan shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersama akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian. Yesus, jawaban. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik, amin, di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, amin, haleluya. Engkau Tuhan yang tahu, Tuhan yang terbaik untuk kami, Tuhan. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, oh Yesusku. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat, amin. Yesus, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena panggil namanya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, amin, haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan. Panggil Dia. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab, amin, haleluya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, amin, lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, amin, amin, haleluya. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Syukur, haleluya. Sebagaimana pujian yang kami unjukkan kepadamu Tuhan, kami tahu rencanamu indah. Bahkan di luar kepikiran kami sekalipun Tuhan, Engkau tahu kehidupan kami. Bahkan Engkau memberkati
Kami yakin dan percaya Tuhan terus menuntun dan memberkati kami. Kami terus ada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Olehnya kami belajar mendekat erat kepadamu. Terima kasih Bapa. Lebih jauh kami siapkan kehidupan kami untuk menikmati berkat firman Allah yang terus menuntun kehidupan kami, memberkati kami. Bahkan pergumulan kami ya Tuhan akan kami nikmati sebagaimana pagi hari ini melalui firman Allah menjadi jawaban dalam doa-doa kami. Memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Otoritas surgawi, berkat-Mu Tuhan curahkan, sehingga saat firman diberitakan, kami semua yang saat ini bergabung menikmati berkat-Mu, diteguhkan dan dikuatkan. Tuhan, anugerah kemurahan-Mu senantiasa menuntun kami untuk kami menikmati berkat-Mu dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk menerima berkat firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom. Pagi hari ini saudara-saudara, demi menjawab pertanyaan yang memang berkait dengan hal-hal yang sedang terjadi masa kini. Ada orang bertanya, Pak, kaitannya dengan sekarang ini khotbah-khotbah menyangkut berbagai peristiwa yang terjadi di Timur Tengah. Yang awalnya tanggal 7 Oktober ya kalau tidak salah, satu kelompok yang ada di jalur Gaza menyerang habis-habisan ke Israel. Dan saya kira semua kita tahu, kita mengikuti. Cuman yang menjadi pertanyaannya adalah ini nanti akhirannya gimana? Kalau jawaban secara awam saya katakan saya tidak tahu. Tapi implikasinya apa dengan kekristenan? Nah ini yang saya berkompeten untuk menjawab. Karena semua peristiwa di dalam dunia ini sesungguhnya tidak ada ketidakterkaitannya. Jadi semua itu ada korelasi dengan kehidupan ya manusia secara umum dan terlebih juga untuk komunitas umat tebusan Tuhan. Nah, pertanyaan itu akan lebih lanjut berkembang begini, saudara. Kalau gitu, ada enggak hubungannya antara kita ya dengan Israel di masa kini? Saya memberikan jawab ini sekaligus kepada yang bertanya dan kepada kita semua. Kalau untuk keterkaitan langsung tidak ada. Ya, karena kita ini orang Indonesia. Dan Israel itu ya, Israel. Nah, apalagi juga kalau bicara politik sampai sejauh ini, ya negeri kita belum ada satu ikatan kerjasama, baik diplomatis ataupun hal-hal lain. Nah ini yang ada orang-orang tertentu yang saat-saat sekarang ini sedang mengemendangkan atau mewacanakan ya. Sebetulnya kalau kita ini mengharapkan ada terjadi perdamaian antara Israel ya dengan kelompok-kelompok yang selama ini memang terus gegeran gitu. Sekiranya negeri kita itu menjalin hubungan ya baik kepada Palestina dan juga kepada Israel. Tapi sekali lagi ini bukan kompetensi saya. Saya ini hamba Tuhan ya yang tentu tidak ada keterkaitan dengan urusan politik. Walau ada kelompok-kelompok lain yang mengatakan, Pak, agama dengan politik itu ya dalam sejarahnya tidak bisa dipisahkan. Tapi saya tidak sependapat. Ya, lebih baik kalau kita sedang bicara agama, lebih-lebih kekristenan, itu tidak hanya bicara dari sisi religiusitas semata, melainkan kekristenan itu adalah titik beratnya bagaimana kita mengalami kemerdekaan dalam arti kita bebas dari cengkeraman 3 musuh besar. Masih ingat kalau saya bilang 3 musuh besar? 1, iblis. Yang kedua apa? Dosa. Dan yang ketiga ancaman maut. Nah sebetulnya di sini. Nah
Tapi kan kita masih di dalam dunia Pak. Iya, kita di dalam dunia dan sebagai warga negara yang baik kita sesuai tuntunan perintah firman. Ya, kita mesti tunduk dan menghormati kepada raja atau pemerintah yang menerima mandat kuasa dari Allah. Nah saudara-saudara itu pasti keterkaitannya dengan hal yang sederhana saja, ya kita bayar pajak. Saudara punya kendaraan bermotor bayar pajak, sudah punya kebun, tanah, rumah, tempat tinggal, kita juga bayar PPB. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sudah punya perusahaan, sudah mempunyai pendapatan, iya kan? Kita bayar. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketika kita dihadapkan dengan apa Pak yang menjadi sumbangsi aktif kita? Satu saya bilang itu harus berdoa. Makanya tiap Jumat siang menyembah Yesus di sini kita utamakan, kita menjadi imam-imam doa, menjadi pasukan doa untuk kita syafaat. Khususnya untuk negeri tercinta dan juga untuk penduduk bumi secara umum. Kita doakan juga ya negeri-negeri yang masih sedang bertikai. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi hakikatnya selama kita di dalam dunia ini, maka yang Tuhan harapkan kita berpikir bagaimana kita memiliki sikap hidup yang tepat di mata Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, kalau keterkaitan secara nyata konkretnya gimana Pak? Kita dengan Israel, tidak ada. Makanya sampai hari ini saya belum mau. Tapi suatu hari kalau Tuhan izinkan mungkin. Belum mau, walau saya mendapatkan sponsor itu bolak-balik. Bahkan orangnya sampai hari ini menjanjikan kepada saya waktu itu, minta saya, ayo Om berangkat ke sana. Nanti Om duduk di bisnis kelas bersama dengan saya. Itu berapa tahun silam. Untuk kemana? Pergi ke Israel. Nah saya bilang, terima kasih belum dulu dah, nanti satu waktu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini ya memang untuk hal yang sangat prinsip buat saya sangat berpegang. Ya, bahwasanya kalau itu kan kota suci Pak, oh ya kota suci menurut prinsip ya kepercayaan orang Israel. Dan kota suci menurut kepercayaan saudara-saudara kita Muslim. Yerusalem. Adapun saya berkali-kali memberitahu kepada kita, kalau kita bicara Yerusalem dalam arti yang lebih besar lagi, bukan Yerusalem yang ada di tanah Palestina itu, melainkan Yerusalem baru yang akan turun dari surga. Tapi bolehlah saya harus memberikan jawab hari ini melalui dasar-dasar firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun rentetan iman kekristenan itu memang secara akar itu berangkat dari sana, iya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada keterkaitan langsung. Ya Pak, mereka itu kan bangsa keturunan Abraham. Oh betul. Bukankah kita juga menjadi keturunan Abraham juga? Ya, secara rohani. Adapun secara jasmani tidak. Yang keturunan langsung dari Bapak Abraham itu ya kalau mau dihitung-hitung Israel dan juga bangsa-bangsa Arab. Iya kan? Karena Abraham mempunyai anak Ishak dan kemudian ada anak yang lain lagi. Siapa dia? Ismail. Sehingga secara jalur silsilah kalau Ishak itu kemudian berlanjut kepada Yakub, ya kan? Dan Yakub itu adalah Israel. Sedangkan Ismail menghasilkan jalur yaitu untuk bangsa-bangsa Arab. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat ini supaya kita memiliki satu pandangan yang jelas dan sekarang ya. Kenapa Pak? Waktu itu Tuhan Yesus datang di tengah orang Israel. Kok mereka tidak percaya? Kita masuk di dalam firman ini. Saya mau katakan, kalau Israel waktu itu percaya dan menerima Yesus, maka saudara dan saya tidak dapat bagian.
Karena Israel itu menolak juru selamat, Mesias yang datang di tengah-tengah mereka, maka berkat yang sudah dikirim dari sorga, yang ditolak oleh orang Israel ini, tidak ditarik kembali, melainkan dibagikan kepada semua suku bangsa yang mau percaya dan menerima dia. Maka mereka menerima berkat keselamatan dan sorga. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya sampai sejauh ini, orang Israel yang Kristen, yang jelas-jelas Kristen, itu jumlahnya sangat sedikit. Makanya kalau umpamanya Israel berperang, yang sebetulnya itu tidak melawan langsung Palestina, ya bangsa Palestina tidak. Tetapi yang tanggal 7 itu kan yang membombardir Israel itu adalah garis keras dari Hamas. Iya kan? Yang ada di Gaza. Itu yang kemudian Israel marah. Kalau tidak salah sampai hari ini, saya tidak ngikuti lagi. Terus juga ya melakukan serangan balik, saudara-saudara. Kenapa ini masih terus Israel itu mengeraskan hati? Sambil menunggu sampai batas mana nanti bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya ini yang ada di Indonesia, ya kan, bangsa-bangsa itu ya diselamatkan. Jumlahnya nanti begitu penuh, baru Allah memberikan perhatian ke sana. Kita buka Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-25. Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Silakan hari ini dengan Ibu Ria Hadi akan melayani pembacaan ayat. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, ayat 26 Bu, silakan. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Semua katakan, amin. Ya, saya ucapkan juga selamat dulu kalau ada Bu Johan juga, Pak Slamet Raharjo. Ya, untuk Pak Slamet Raharjo, terima cucu yang pertama ya dari anak Lia dan Jose ya kemarin. Perempuan ya, oke, Tuhan memberkati anak perempuan dari Lia dan Jose ya, adik dari Lisa Safreno. Puji Tuhan. Dan tambahan cucu tentunya bagi Ibu Bapak Johan ya Haryanto. Tuhan memberkati semua. Jadi inilah perjalanan hidup, saudaraku ini kasih Tuhan ya, ada yang merit, ada yang lahir. Kemarin ada yang tanya kepada saya, Pak, jumlah kelahiran sama kematian, banyak kelahiran. Makanya penduduk bumi semakin padat, beras tambah mahal. Kenapa? Banyak yang butuh. Iya kan, saudaraku. Tapi semahal-mahalnya beras, kita masih makan nasi sampai hari ini. Amin, saudaraku. Sampai hari ini kita makan nasi, ya kan. Makan jagung boleh-boleh. Makan gandum boleh-boleh, tapi lebih mahal rasanya gandum ya. Dulu ada orang, kita makan bukan makan nasi. Itu zaman orde tertentu, itu dianggap bangsa Indonesia itu lebih mulia kalau makanan pokoknya nasi. Sehingga mulai diubah, sagu apa itu kayaknya lebih baik makan nasi. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, sekarang justru diketahui. Kalau mau makan sehat itu yang kiranya karbohidrat yang sifatnya kompleks. Ya, makanya saudara-saudara, ya orang banyak yang ngurangi nasi Pak. Oh hebat, maksudnya ngurangi nasi? Ya maksudnya nasi yang di meja Pak. Dikurangi gitu ya, ya silakan ya. Oke, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat-selamat semua. Dan itulah kenyataannya, kita tidak pernah tahu ya saudara-saudara. Makanya kehidupan ini sedemikian, semua dijamin loh sama Tuhan. Sekarang penduduk bumi ini berapa? 8 miliar lebih ya, hampir 9 miliar kalau tidak salah. 8 sekian miliar dah. Banyak loh saudara. Dan semua itu butuh makan loh. Satu hari paling tidak 3 kali, yang geragas bisa 4 kali, 6 kali. Ya, semua makan. Coba bayangkan. Makanya kalau ada orang kesulitan berpikir tentang mukjizat Tuhan itu. 5 ketul roti loh, dikasihkan orang semua kenyang, 2 ekor ikan. Tuhan bikin mukjizat sekali itu. Kenapa enggak buat lagi? Saya bilang, sampai hari ini Tuhan buat mukjizat. Amin.
Kalau enggak, saya dan saudara enggak hidup sampai hari ini. Kenapa? Enggak makan. Siapa yang bikin makanan? Tentu hasil bumi itu dikerjakan oleh petani. Berapa banyak orang yang tani? Saya kira yang hadirin enggak ada nih satupun ini yang bidang usahanya bertani. Enggak ada kan? Toko beras mungkin ada. Tapi nanam padi enggak ada. Saudara ini dikasih Tuhan. Tapi seluruh penduduk bumi makan. Mungkin enggak ada nelayan kecuali yang punya hobi kadang-kadang mancing. Tapi sampai hari ini kita makan ikan. Siapa yang bikin itu semua? Ya kadang kalau di kendaraan ya kita semua kan. Tahu-tahu di depan kita itu ada pickup yang jeruji dan isinya itu ayam hidup, saudaraku. Saya lihat ratusan ribuan ayam kayak gini nih. Terus guyon nanya, mlebu ndek wetengi sopo ayo yo. Lupa termasuk saya juga ikut makan. Iya kan? Dan itu setiap waktu Tuhan kasih. Lo gitu kok gak tahu syukur itu lo kan kebacut. Iya kan? Nah oke dah ini urusan ayam, urusan ikan, pindang ya. Dah kita sisihkan saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat ini coba saudara simak ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Atau juga sebaliknya bingung ya. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi ini jawaban ya saya sampaikan buat yang mengajukan pertanyaan. Makanya saya senang sekali kalau sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian nanti itu menjadi satu pendorong untuk saya terus terangsang belajar. Mengungkap kebenaran Alkitab ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sampai jumlahnya nanti dari bangsa-bangsa yang percaya Yesus itu penuh. Berapa? Tidak ada yang tahu. Yang sudah meninggal dan yang sudah sempat beriman dan sekarang ini tinggal di Firdaus Sorgawi, udah berapa miliar? Tidak tahu. Yang tahu Tuhan. Yang sedang hidup dari 8 sekian miliar yang sudah di dalam Tuhan, dalam keselamatan. Ada berapa? Saya juga tidak sempat hitung. Dan nanti ke depan sampai Yesus datang. Kapan Yesus datang? Juga saya tidak tahu. Jumlahnya berapa? Tuhan yang tahu. Nah itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan. Selama ketegaran bangsa Israel, tegar itu dalam arti dia menolak juru selamat. Tidak mengakui bahwa yang sudah datang 2000 tahun silam itu sesungguhnya Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani. Artinya sama. Yang diurapi menjadi penyelamat manusia. Mereka sampai hari ini tidak mau menerima. Ada jumlahnya sedikit. Justru yang dikatakan musuh bebuyutan selama ini. Orang di Palestina, saya mau katakan masuk kategori bangsa Arab di Palestina itu. Dan jumlah kekristenan cukup besar. Cukup banyak. Di Mesir sendiri itu masuk klasifikasi bangsa Arab. Kalau tidak salah masih sekian jumlahnya. Saudaraku Kristen. Sudah terima Yesus. Makanya betul hari-hari ini saya bersyukur. Bahwa yang beredar di negeri kita sudah mulai semakin dicerahkan. Bahwa peperangan Israel dan Palestina lebih tepat itu dengan Hamas. Karena Hamas itu adalah kelompok ya, sebagian dari Palestina itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu bukan perang agama. Tetapi perang rebutan wilayah. Wah ini saya bersyukur bukan karena peperangan yang terjadi di sana. Tetapi pencerahan yang sudah terjadi. Sebab ini kekhawatiran kita, saudara-saudara. Kalau udah perang agama, apa? Ya, Israel. Kalau nanti Israel itu dikaitkan biasanya Kristen. Dengan apa? Dengan agama lain. Itu merembetnya kemana-mana. Dan kita bersyukur. Kenapa ini bisa terjadi pencerahan? Itu adalah buah doa dari saudara-saudara semua. Itu adalah buah doa dari semua saudara-saudaraku. Sekali lagi itu buah doamu semua saudaraku.
Maka saya yakin tidak ada sepotong doa yang tidak bermakna di hadapan Tuhan. Tolong loh. Tidak gampang loh mengubah sudut pandang paradigma seseorang itu. Tapi masih ada Pak, ya orang-orang tertentu yang menganggap ini kaitannya dengan agama. Wajar lah namanya, cuma sedikit ya kan. Moga-moga nanti semua dicerahkan dan yang kita pikirkan adalah bagaimana ada tindakan konkret ya dari negeri kita terhadap pertikaian yang terjadi di sana. Tentu harapannya jangan ada perang lagi. Mau berhenti perang itu. Kristen juga jangan terus nanti terkesan kayak kita itu membelain Israel gimana. Tidak ada perintah begitu. Tapi juga jangan mengutuki bangsa yang Alkitab memberitahu itu adalah bangsa pilihan Allah. Jangan. Karena itu adalah landasannya. Tapi berpihak juga tidak perlu. Saya jadi pendeta 40 tahun lebih sampai hari ini. Belum pernah terima bantuan dari Israel. Saya tahu, siapa Pak Perdana Menterinya? Siapa? Netanyahu. Bapak kenal dari mana? TV. Terus Netanyahu kenal gak sama Bapak? Blas. Jawabannya apa? Tolong bareng sama saya. Blas. Terus ngapain berpihak? Kalau sana aman, jalan-jalan sana boleh, kenapa enggak? Pokok jangan jalan-jalan ke sana untuk memenuhi semua yang diperlukan sampai urusan sama pinjol. Nah, itu yang selalu saya ingatkan, jangan. Pinjaman online untuk apa? Sangu, pergi ke Israel, jalan-jalan. Nah, itu salah. Kalau kelebihan rezeki, iya kan? Mau pakai jalan, enggak masalah. Dosa Pak, enggak. Pokok balik dari sana nanti jangan terus jadi aneh. Yang saya pesan. Saya waktu di sana Pak, ngikuti para rabi Yahudi yang pakai jambang ini panjang-panjang, topinya hitam, ya jasnya hitam-hitam ya Pak ya. Itu terus di depan tembok ratapan sambil gini-gini. Aduh rasanya saya itu dekat sama Tuhan. Saya bilang kalau dekat sama rabi Yahudi betul, mau dek burine. Tapi kalau dekat sama Tuhan apa benar? Oke, kalau memang benar, kalau di sana dekat sama Tuhan, apa kalau kita doanya di sini jauh dari Tuhan? Harusnya jauh karena dosamu, dosaku. Tetapi Tuhan yang penuh rahmat, Dia datang mendekati kita semua. Dan itu supaya kita jadi dekat. Makanya kalau keselamatan ayat yang ke-26 ini ya, sudah jelas ayat 25. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, daripada Israel. Ketika mereka rendah hati, kapan? Barangkali loh ya, nanti kalau sudah kepepet. Jadi bangsa itu sudah dalam kondisi ya tertekan, habis, tidak mustahil. Dia akan berteriak, Yesus aku percaya engkau itu Mesias. Aku beriman kepadamu. Dan kemungkinan saat itulah Yesus datang yang kedua kali. Karena ini sosok pribadi Yesus itu. Loh jelas-jelas di Alkitab itu perjanjian lama ribuan tahun berbicara tentang dia. Dan kemudian Yesaya mencatat, coba kita buka semua. Yesaya 4. Ayat yang pertama. Ini nubuat tentang siapa? Yesus. Kita buka Alkitab kita Yesaya 4 ayat 1. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Semua katakan amin, saudaraku. Iya kan? Di dalam Yesaya ini saudaraku pasal yang keempat ayat yang pertama. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. Serta berkata, saya mau jelaskan dulu. 7 perempuan. Ini di Alkitab, di dalam kitab Wahyu itu ya disebutkan 7 macam gereja Tuhan.
Jadi 7 perempuan itu bicara gereja. Gereja itu bukan bicara merek. Kayak Mata Tabernakel, ya toh, Bethel, Pentakosta atau apa. Itu merek, itu kaleng. GKI, ya toh, GPIB, itu merek. Karena saya bilang kaleng. Kita itu kalau beli merek itu bukan beli kalengnya kan. Bukan beli dusnya kan. Tetapi intinya beli apanya saudaraku? Iya beli isinya. Perkara, enggak itu Pak, kalau bayi saya itu cocoknya merek tertentu. Lah itu lain persoalan, tapi kan yang dibeli kan susunya. Isinya kan. Kalau sampean datang ke toko terus sampean looting itu ya merek-merek susu kaleng itu. Itu Pak, yang itu 5, yang itu 10, itu 12. Begitu ditaruh di situ, lu kok berat Pak? Lah ya ada isinya ya berat. Oh enggak Pak, saya butuh kalengnya. Ya belinya enggak di situ saudara, mesti di mana? Iya, lupa. Nyari apa? Iya toh. Tetapi kalau di situ, waduh yang merek ini enggak ada. Pak, Bu, tapi merek yang ini. Ini sama, produknya sama. Coba ini speknya. Coba, ya orang akan beli, kita beli susu kok. Jadi 7 perempuan ini bicara orang yang percaya kepada Yesus. Dan tolong saudara perhatikan, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. Kalau gitu laki-laki ini siapa? Siapa saudaraku? Gambaran nubuat Tuhan Yesus Kristus. Serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Kami siap bayar harga. Ya, karena orang kepepet butuh itu kan itu. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah apa saudaraku? Aib. Aib itu sama dengan kutuk. Kutuk itu sama dengan dosa, dengan semua implikasinya. Ya, yang ada pada kami. Dan yang bisa mengangkat aib manusia berdosa. Itu tidak ada nabi lain di Alkitab. Kecuali satu nama. Tolong saudara sebutkan. Tuhan Yesus Kristus. Jadi nama ini sudah dinubuatkan. Menjadi jaminan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Ayo saudara buka sama-sama. Kisah 4 ayat 12. Jadi Tuhan, semua keluargaku yang ada di online, simak baik-baik kebenaran firman Allah ini. Kan ini menjadi jawaban. Kenapa ada kaitannya dengan sekarang ini terjadi ya keributan di Timur Tengah, khususnya di bangsa Israel. Kita menyorotinya karena Alkitab memberitahu, karena tegar tengkuk gitu loh. Sehingga dia ya bangsa ini dari sepanjang sejarah lahirnya bangsa ini terus menerus ya di dalam tekanan pertikaian. Jadi peperangan yang menghantam Israel itu dari dulu gitu loh. Israel lawan ini lawan Israel. Silakan Bu Ria dibaca. Kisah 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama, tolong. Iya. Saya yakin ya semua yang keluargaku ada di ruang remaja, yang di ruang atas. Tidak ada nama lain yang kamu dapat diselamatkan dunia sampai akhirat. Hanya di dalam satu nama. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sudah jelas. Makanya sebetulnya kenapa sih orang itu dilanda dengan kekhawatiran, yang muda khawatir nanti masa depan gimana. Apalagi kalau hari-hari ini sedang mengalami kemelut. Iya kan? Saya itu kalau sudah ketemu orang tuh, ya problemnya itu ada saja satu persatu. Kemarin saya bersyukur ya ditemani Ibu Retno tentunya memanfaatkan jam liburnya, hari liburnya ya. Saudara untuk jalan keliling ketemu orang-orang. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hampir tiap orang yang saya jumpa itu, kalau begitu ada kesempatan bicara, ya kita tahu bahwa iya orang itu semuanya ada masalahnya. Ada kesulitannya, ada pergumulannya. Ya. Tapi sebetulnya
kita akan menganggap semua pergumulan itu kecil kalau kita telah tahu bahwa persoalan paling besar kita sudah diatasi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan dunia sampai akhirat, yaitu surga. Pak Gembala, tolong jelaskan, keselamatan dunia itu apa artinya? Apakah sama dengan pemikiran dari luar sana, bahwa selamat dunia itu bisnis lancar, ekonomi tidak ada problem, ya, jalan kemana-mana di kota, di desa, di hutan, sampai ya di pelosok paling dalam, gak pernah terganggu, tidak pernah mengalami ya masalah, tidak pernah ya mengalami accident, ya tidak pernah mengalami gangguan ini dan itu, ya pokoknya mulus lancar terus. Saya mau katakan itu pemikiran duniawi. Kalau gitu gimana Pak? Keselamatan di dalam iman, dalam prinsip kekristenan. Engkau aku selamat itu. Karena engkau dan aku sudah dilepaskan dari kekuasaan iblis dan kuasa dosa. Apes, sial, aib itu dijauhkan dari kita. Maka anak Tuhan tidak lagi mengenal apa itu namanya apes, apa itu namanya sial. Setiap langkah kita ada dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Itu kekristenan. Kerja rugi itu apa? Bukan apes Pak. Enggak. Saya mau tanya, ini orang yang kerja pernah rugi. Banyak ruginya atau banyak untungnya? Tolong aklamasi, banyak untungnya apa ruginya? Kalau banyak ruginya, nggak ada orang dagang. Nggak ada orang bisnis. Oh, tapi kerja tani itu Pak paling nggak enak itu kenapa? Nanti kita baru ditanam, sudah ada hama merusak. Nanti sudah mau berbuah, sudah siap panen, tahu-tahu puso. Ya, muka-muka sudah ngerti ini istilah-istilah pertanian. Saya mau tanya, banyak panennya atau banyak gagalnya? Ya Pak Kardi paling paham ya, cukup paham. Bertahun-tahun ya, di Lampung ya Pak ya. Itu daerah pertanian. Kalau sampai orang tani itu ya sial melulu, ya ndak untung terus, ndak ada orang itu. Wah ada Pak itu yang terus tanahnya dijual balik lagi ke Jawa gitu. Ada, ya kan? Di Jawa bingung lagi. Lah kenapa? Dulu sudah dijual semua berangkat ikut transmigrasi kok, iya kan? Itu tahun 70-an saudaraku. Tapi orang-orang yang bertahan, ya ternyata jadi. Jadi saya bilang, untung rugi itu, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan pengalaman di dalam hidup ini. Berhasil dan kadang waktu pernah gagal, terhambat dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Saudara untung sampai numpuk semua kesuksesan keberhasilan. Satu hari juga kita tinggal. Betul tidak? Ketika kita mengalami berapa kali dalam kerugian, menghadapi masalah itu, faktanya setelah melewati itu sampai sekian puluh tahun lagi kita juga masih hidup, terpelihara, kita masih makan karena Tuhan menyediakan semuanya itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pikirkan itu loh. Kalau saya dan saudara hidupmu itu dibawa, ditindih dengan beban berat, serba ketakutan, serba cemas, kekhawatiran terus melanda. Sakit sidik, ya apa aku loro. Gangguan ekonomi, nanti kalau gini terus bagaimana? Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sakit, doa. Ngomong Pak Gembala boleh kalau sakit. Loh boleh, ayo kita doa. Nanti doaku doamu, tidak mustahil Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Nek durung wayai mati, waras itu waras. Kanker pun Tuhan sanggup menjamah. Mengangkat semua kanker. Namanya divonis mati kok 44 tahun lalu kan. Sudah berkali-kali saya ngomong. Tapi ini penyakit saya itu aneh Pak. Belum ada obatnya. Ya, enggak usah pusing. Ya, belum ada obatnya. Pokok belum ada kematiannya. Kan tetap hidup. Amin saudaraku. Ya saya semangat aja. Gitu loh. Pokok dalam hidup ini kita jangan cari-cari persoalan. Loh kenapa Pak? Oh, hidup sudah banyak persoalannya kok. Tapi kalau persoalan itu bukan dari dalam, pasti bersama Tuhan kita bisa melalui semuanya.
Pasti bersama Tuhan kita bisa melalui semuanya. Kalau persoalan yang kita buat, itu buat kita hidup ya recokin. Makanya kita harus mengambil langkah-langkah yang bijaksana. Ya, ada bagian-bagian yang, wah ini kalau dibiarkan nanti gaya begini, model begini ini, nanti satu waktu ya bisa menimbulkan satu permasalahan. Ya, dalam banyak hal kita pikir sendiri. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Makanya kalau ada orang, Pak, saya mau konsultasi. Ya, ini ada family saya itu mau rencana datang Pak di tempat kami. Dari mana? Dari tempat jauh. Nah, rencananya mau gabung dengan kami. Sambil cari-cari kerja nanti kalau ada. Ya, terus saya tanya balik. Tempatmu mungkin enggak? Lah ya gimana Pak ya? Wong tempat itu terbatas sekali. Saya enggak perlu speknya gimana. Karena ini truth story ya. Jadi jangan lantas sudah, oh ini saya enggak. Tetapi ini saya memberikan satu juga gambaran. Jadi kesimpulannya mungkin tidak. Kalau itu kamu paksakan nanti akan ya berujung yang tidak bagus. Iya Pak, tapi saya sulit untuk bicara. Nah ini loh, kadang-kadang yang model gini ini, yang ya orang itu khawatir untuk mengambil langkah. Terus bagaimana Pak Gembala? Saya ngadepi ya case yang kayak gini banyak kali. Jadi gini, kalau memang itu tidak memungkinkan, tapi sedangkan dia juga memang sudah bertekad untuk mau datang, ya ke sini. Gini, carikan tempat kos. Ya, lebih baik kamu bayari kosannya, ya, untuk dia mungkin nyari kerja atau ada keperluan apa. Katanya sih nggak lama Pak. Loh nggak lamanya berapa lama? Ya kira-kira 7 bulan. Oh nggak lama kok 7 bulan ini loh terus piye. Ya kan? Ini contoh. Jangan nanti, loh pas itu 7 bulan itu berarti yang saya omong dulu gitu. Enggak loh ya. Saya enggak mikir, enggak ngingeti sampai satu-satu loh ya. Bahkan ada yang enggak lama Pak, berapa? 3 tahun. Nah ini akhirnya Pak, keluarga kecil yang sedang dalam proses merintis ini ya, kesejahteraannya, damai sejahteranya terganggu dan ujung-ujungnya nanti di kemudian hari nggak happy ending. Jadi kalau model case yang seperti ini, lebih baik kamu bayar kosnya, ya bantu dulu, tapi tidak harus satu tempat. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang gini-gini ini paling sulit orang ngambil keputusan. Jadi kalau saudara mungkin, saya sebetulnya sudah lama mau membicarakan ini, menyampaikan Pak Gembala, tapi ragu-ragu, nggak enak. Hari ini saya dapat jawaban. Haleluya. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Nah yang kayak gini-gini ini tujuannya baik, tetapi kemudian nanti berujung permasalahan. Ya kalau cuma masalahnya itu hanya ya kemudian ada sedikit penggerangan. Tapi kalau lebih dari itu. Apalagi kalau ini kaitannya mungkin ya beda gender. Di dalam posisi yang secara adat istiadat pada umumnya di Jawa, di Sumatera, di Ambon, di Manado, ya atau suku apa aja termasuk suku Batak, suku Tionghoa, itu secara adat juga kurang bagus. Loh apalagi kalau gitu. Jadi harus ada langkah. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita tidak buat persoalan-persoalan di luar kita, saya mau katakan, masalah dan kesulitan, sakit penyakit, dan berbagai macam pergumulan, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang susah menyelesaikannya. Tidak ada yang susah. Dia sanggup melakukan segala perkara. Itu sebabnya makanya kalau ada orang konsultasi, ya persiapan nikah, saya selalu bilang, ya kalau dimungkinkan, ya ini ya, mulai belajar mandiri. Orang tua rasanya berat hati Pak, gimana apalagi anak semata wayang ya seringkali gitu ya.
semata wayang itu enggak tahu wayang apa itu ya, wayang kulit apa wayang wong. Iya kan? Nah kayak gitu-gitu saya kan. Kami belum bisa beli rumah sih, enggak apa-apa kontrak, nek belum bisa kos. Asik kok. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam orang tua memberikan ya bimbingan kemandirian. Itu sungguh-sungguh nanti akan nikmat. Apalagi kalau rumah mungkin juga enggak terlalu gede, terus di situ ngerumpel ada berapa personil, iya kan? Kadang-kadang namanya manten baru. Ini yang perlu tak jelaskan. Ya, mumpung ya harinya libur, enggak masuk kerja, kepingin bangunnya rodok siang-siang sidik gitu. Ya, ya benar enggak? Yang pernah ke manten baru? Halo? Iya kan gitu kan? Tapi begitu nanti mau bangun, enggak enak nanti dengan yang lain. Pagi-pagi sudah bangun, itu, iya kan? Apalagi kalau sudah begitu bangun telat diplengosi. Ya betul melengosi Buria gimana Bu? Iya kan? Ujung-ujungnya apa? Ini benih-benih yang begitu. Ya, ini perang Israel kok jadi sampai di situ ya? Balik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 13 ayat 11. Matius 13 ayat yang ke-11. Ya, ini anak-anak mudaku semua, kawan muda, kawan remaja. Buat catatan apa-apa yang sudah bapakmu sampaikan, opahmu sampaikan ini menjadi satu bekal nanti ketika kalian sampai pada langkah itu. Doa dan harapanku sebagai orang tua, semua itu lebih banyak bahagianya daripada ya pergumulannya. Yang setuju katakan amin. Maka saya selalu sampaikan. 13 ayat 11 Matius. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Semua ini berkait dengan rahasia kerajaan surga. Tentang apa yang terjadi di sana. Korelasi langsung, tidak ada. Israel. Kita di sini Indonesia yang diberkati Tuhan, amin. Indonesia yang sedang menyiapkan diri memasuki pesta demokrasi, yaitu pemilu nanti 14 Februari yang akan datang. Kita song-song mulai sekarang ini dengan kegembiraan bersama, amin. Gak ada yang amin kan ini? Gembira tidak saudaraku? Iya gembira ya. Siapa pilihanmu? Pokoknya Yesus juru selamatku. Kan gitu, presidennya siapa, wakil presidennya siapa, monggo silakan ya. Menurut Pak Gembala, ojo takon aku. Urusan siapa presiden, wakil presiden, jangan tanya saya. Urusan jodoh, jangan tanya saya. Nanti kalau saudara tanya, Pak saya itu naksir sama si Anu itu gimana Pak? Padahal saya tahu itu, ngileran. Ya toh, baik ya Pak, lah saya kalau nggak ngomong baik, ku ya anakku, ya toh. Tapi kalau saya ngomong itu, gimana resian Pak? Ya jadi enggak ngileran. Loh kok Bapak sampai tahu ngiler? Lah ya tahu, dia ngiler tidurnya di gereja. Lagi dengar khotbah sampai saking anglernya. Gitu. Kebacut pol ya saudara. Begitu Bapak terima kasih, amin. Cepat-cepat. Lah gitu kalau ditanyakan ke saya kan repot. Terus golek ono dewe, ya pelajar ono, deketi, kan gitu ya. Jadi lebih baik ini pacaran nggak jadi, nggak masalah. Begitu siap masuk nikah sama-sama sudah siap gitu loh. Ya. Jadi kalau saya bilang, oh itu banyak Pak perbedaan-perbedaannya. Enggak apa-apa, namanya berbeda saling melengkapi. Proses Pak sama, siap orang itu ada proses seperti itu ya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan. Tanya presiden, wakil presiden siapa Pak yang harus dipilih? Partai apa Pak? Ya, pilihin salah satu. Sebenarnya mau pilih KB, coblosi KB, kan batal. Apa istilahnya hangus. Iya kan? Jadi salah satu. Tapi siapapun presiden dan wakil presidennya, ya Tuhan Yesus juru selamatku. Sampai kapanpun ya. Tuhan kasih tahu di sini. Supaya kamu ngerti bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini kalau orang cuma melihat, wah ini peperangan. Kalau dulu kaitannya agama ini. Israel dengan musuh-musuhnya. Sekarang sudah dicerahkan, puji Tuhan. Ya kan? Ini enggak, ini perang rebutan wilayah. Ya sudah. Tetapi di dalam iman Kristen diberitahu. Ini ada kaitan erat dengan peristiwa-peristiwa sejarah dunia. Kaitannya dengan kebenaran firman. Urusannya kerajaan Allah. Nah kalau kita udah ngerti gitu, kita tidak akan terus kemudian bingung.
Pak, apa ini sudah dekat dengan kiamat? Belum. Jauh Pak, masih jauh. Tapi kalau ngomong, dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Pak, itu kemungkinan besar sudah dekat. Loh kenapa bedanya? Karena kiamat itu jauh. Sesudah proses kedatangan Tuhan Yesus menjemput orang yang percaya. Siapa orang yang beriman? Yang akan dijemput orang yang tetap tinggal di dalam kerajaan Allah. Kalau saya dan saudara ada di dalam kerajaan Allah itu, Yesus datang langsung aja karena dia memang datang ini jemput ini. Semua umat tebusan, mempelai perempuan dibawa pulang ke surga. Yang setuju katakan amin. Sudah punya kerinduan itu, amin. Itu harapannya umat Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Coba kita maraton baca beberapa ayat lagi saudara yang dikasih Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini loh kekristenan itu. Yesus berkata di dalam doa itu yang ditanya oleh murid, Yohanes ngajar kami doa. Kalau kami doa gimana? Tuhan Yesus kemudian ngasih doa. Tapi inti doa itu esensinya yang diajarkan kepada kita. Saudara mau doa Bapak kami, ada yang tanya, Pak kita doa Bapak kami gimana? Ya enggak apa-apa, ya bagus. Tapi memang tidak masuk di liturgi. Kalau di gereja tertentu ada yang liturgi setelah doa-doa syafaat, kemudian kami berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, baru Bapa kami yang di sorga, dan seterusnya. Ya, sah-sah saja. Tidak ada masalah, tetapi inti sarinya. Bukan kita itu berusaha mencari di mana kerajaan Allah itu berada. Tapi Tuhan Yesus memberikan sinyalemen. Memberikan satu pertanda bahwa kerajaan Tuhan Allah itu datang di tengah-tengah kita. Amin. Gampang mana dia yang datang sama kita yang nyari sana? Yang datang. Kalau kita ada di situ. Kita ada di dalam seperti Ibrani pasal yang ke-12, coba kita buka sama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-28, saudara dikasih Tuhan, kita tetap di dalam kerajaan itu, bumi, langit, berbagai macam keadaan alam bisa bergoncang, tetapi kerajaan Allah tidak pernah bergoncang. Kalau saya dan saudara ada di situ, terpelihara. Udahlah, wah nanti bagaimana be? Jadi pikiri anak-anak mudaku melangkah sekarang usia sekolah-sekolah yang baik. Sebagai student, jadilah student yang sungguh-sungguh. Sadari orang tua cari biaya itu sulit ya. Bagaimanapun nggak sepinter-pinter amat ya nggak apa-apa karena amat itu memang ya nggak terlalu pinter ya. Saudara gue dikasih Tuhan. Tapi yang penting selesaikan dengan baik dan pasti Tuhan akan campur tangan. Menyediakan masa depan yang baik buat semua anak-anak mudaku semua. Amin. Nah itu saudaraku, silakan dibaca Bu Riyadi. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Dikatakan saudara, jadi kerajaan Allah ini 12 ayat 28 tadi ya, Ibrani ya, tidak tergoncangkan. Pak, dunia itu berputar Pak, ya. Kadang di atas, kadang di bawah, iya. Terus kita bagaimana Pak? Mau tidak mau? Jangan mau. Kalau tidak mau gimana caranya? Jangan nempel di rodanya. Tetapi nempel di asnya, di sumbunya. Karena rodanya berputar, asnya tetap ada sebagaimana adanya. Amin. Dan itulah Tuhan kita Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, maka tidak akan tergoncang. Nah, tidak tergoncang itu gimana? Dikasih hikmat pencerahan. Kalau orang hanya berpikir saya ibadah, mesti saya dapat hal yang baik semua. Hal-hal yang menyenangkan semuanya. Hal-hal yang menguntungkan semua. Pertanyaannya, bagaimana kalau saudara justru di dalam kesungguhan, ternyata Tuhan sedang membentuk sesuai rencana yang luar biasa. Sedang mengalami yang tidak enak, bagaimana? Saudara yang dikasih Tuhan. Minggu lalu, Ibu Rusmita, ini mamanya James ya. Ya boncengan. Ada di dekat Bayer itu tikungan. Orang tuh kalau kesadaran rohaninya bagus. Kadang waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Ya, gak langsung ke gereja, kita masuk IGD. Ya, saya kesempatan karena waktu itu sesi 2 yang khotbah Evangelis Roni. Ya, saya berdua langsung ke rumah sakit. Puji Tuhan.
Hasilnya, bagaimana sekarang keadaannya James? Masih di Malang? Masih di Malang ya. Kemudian keluarga adiknya, kalau tidak salah adik ya, minta ya di Malang saja istirahat. Saudara, ini anaknya yang boncengan bareng, ya tidak bersama-sama. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau orang sudah dicerahkan di dalam pemikiran, yang namanya di dalam dunia itu masih ada semua itu. Pak, apa ini tidak masuk klasifikasi nggak selamat Pak? Saudara yang dikasih Tuhan. Keselamatan itu jangan cuma berpikir, ya jatuh untung masih babras tok gitu ya. Sekarang bagaimana ketika orang itu terima panggilan dengan cara yang secara mata manusia itu melihat, waduh kok seperti itu Pak? Dia mati dalam Tuhan atau tidak? Ini yang sedang kita songsong loh. Dalam hidup ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Setiap orang, karena bicara kematian itu keniscayaan. Kita tidak tahu bagaimana cara mati kita, kapan mati kita. Tetapi kalau kita di dalam posisi berada di dalam kerajaan Allah, kita tidak akan perlu tergoncang. Kita tidak ada yang kita takuti. Dan kalau kita masih hidup dalam dunia ini, saya mengimani, wong setua saya aja tetap punya keyakinan. Hari esok akhir di tua saya, pasti Tuhan tetap pelihara. Lagi yang muda-muda, saya minta kalian lebih optimis, kalian lebih yakin. Ya, dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah, rajanya itu Allah sendiri. Yang diserahkan di dalam perwujudan Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, kita menjadi warga kerajaan Allah. Semua janjinya pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Ayat terakhir dalam Yosua 21 ayat yang ke-45. Dan kita akan siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Semua katakan amin. Pada hari ini, kalau saudara sadar bahwa Tuhan terima kasih. Semua yang terjadi di Timur Tengah sana, di dunia ini, bahkan secara umum, tidak ada yang kebetulan. Itu juga menjadi bagian tanda-tanda. Kalau ada orang yang mungkin dengan bangganya, tapi kalau saya tidak begitu ya caranya mengekspos. Wah, Israel itu selalu menang dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan itu, justru yang saya katakan harusnya tidak perlu ada perang lah. Tetapi semua peristiwa itu akan membawa kiranya pada satu hari bangsa pilihan Allah, keturunan Yakub itu tunduk dan sadar bahwa aku dosa, aku banyak salah, aku mohon pengampunan. Maka saat itulah Yesusku, Yesusmu datang untuk membawa kita pulang ke Firdaus surgawi yang luar biasa. Ya, sekarang kita masih harus berjuang, tidak usah takut. Hidup selalu ada kesulitannya, ada masalahnya, hal yang biasa. Tapi kalau Yesus selalu bersama kita, bagi dia sanggup melakukan yang terbaik buat setiap kita. Tuhan berkati saudara semua. Mari Mbak Wati dan semua tim pelayan musik, kita akan naikkan satu pujian. Puri Hadi, Tuhan memberkati semua backing vokal, operator, guru sekolah minggu yang akan siap lagi jam 4 sore nanti dan semua pelayan. Semua sesi hari ini. Tuhan memberkati, termasuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di online. Kesikapan, kesiapanmu, jadi lelahmu tidak sia-sia. Satu nyanyian untuk mempersiapkan kita masuk dalam perjamuan kudus. Yes. Haleluya. Yesus jawab. Saya silakan untuk yang ada di online, jika mau menerima pendampingan pelayanan perjamuan kudus, saya silakan menyiapkan diri dan juga menyediakan sepotong roti kecil ya apa saja, dan juga air anggur atau air sirup apapun dalam wadah kecil. Tuhan memberkati.
Habib pembaptis, Juru Selamatku. Oh haleluya, harapanku. Saya undang kita sama-sama berdiri. Mari yang ada di semua ruangan yang lain, silakan berdiri. Semua pelayan perjamuan disilakan mengambil tempat. Tuhan memberkati semua gembala-gembala PKS yang tugasmu tidak ringan, bersama dengan pengurus yang lain di PKS yang terus mengerjakan dengan ketulusan. Hari ini terimalah satu penguatan, penyertaan kekuatan ilahi ada atas setiap pelayan-pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Pembaptis, Juru Selamatku. Oh haleluya, harapanku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sampai hari ini tiap kami tetap berada di dalam area kerajaan-Mu. Kami tidak keluar dari dalamnya. Dan kami berdoa, berharap dan terus berjuang untuk kami tetap ada di dalam kuasa kerajaan-Mu. Karena di situ kami aman, di situ hidup kami terjamin. Dan semua janji-Mu pasti tergenapi. Semua kami, baik yang lanjut usia senior sampai para orang muda yang hidup sungguh-sungguh bergantung kepadamu, semua ditata oleh Tuhan. Zaman terus bergulir, silih berganti keadaannya. Namun yang kami tahu, setiap orang yang terus berpegangan kepada satu laki-laki yang ajaib yang turun dari sorga itu, pasti aib kami diangkat oleh Tuhan. Semua kutuk dosa kami diangkat oleh Tuhan. Dan segala macam keburaman, kesuraman, kehari esokan masa depan kami, Tuhan yang menghalokannya. Sehingga sekalipun ada kabut tebal, kami akan lewati bersama dengan Tuhan dalam kemenangan. Dan semua punya hari esok yang baik. Sekarang Tuhan kuatkan kami lewat berkat perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Kami yakin dan percaya hostia dan anggur, ataupun setiap roti dan air minum yang sudah disediakan di tempat jemaat-Mu online dimanapun berada, semua ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan sudah menguduskan dan memberkati. Kami unjukkan agar semua perjamuan ini sungguh dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan, dan dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan yang tercurah 2000 tahun yang silam. Sehingga setiap orang yang makan dan minum boleh menerima hidup yang kekal seperti yang Tuhan Yesus katakan buat kami. Olehnya Bapa, serahkan perjamuan ini untuk kami bagikan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cepat silakan duduk. Salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan
Awisan menyiapkan diri di hadapan Tuhan secara pribadi. Kuduskan kami Tuhan, layakkan untuk kami makan dan minum perjamuan ini. Karuniai pencerahan untuk kami terus melangkah, bahwa kami tidak keluar dari dalam kerajaan-Mu yang luar biasa, sehingga kami aman. Kami terus dalam penjagaan Tuhan, kami terus dalam tuntunan Tuhan. Saya silakan yang sudah dapat untuk berdiri bersama-sama. Yang belum tolong lambaikan tangan. Mungkin yang terlewati. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dengan kami mengangkat di tangan kanan kami, sekaligus merupakan tanda syukur yang kami haturkan ke hadapan Bapa Surgawi. Oleh karena berbagai inisiatif ilahi-Mu yang memungkinkan hidup kami betul-betul tertata, terpelihara, dan memberi kepastian bagi setiap kami yang mengandalkan sosok yang turun dari sorga, yaitu Sang Firman yang menjelma dalam wujud Yesus, yang bahkan setelah mati bangkit, terus menyertai gerejanya. Bahkan sampai hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur untuk itu. Ajari mata rohani kami semakin jelas melihat. Celikkanlah kami, supaya dalam segala situasi, kondisi apapun, harapan kami hanya tertuju kepadamu. Sewaktu senang kami tidak tergelincir, waktu kami susah kami tidak bersungut dan mengutuk, melainkan kami terus berada dalam kerajaan-Mu. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti tidak dipermalukan, karena keselamatan yang dari Tuhan nyata dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, itulah doa syukur, penyataan kami dan hidup kami mau terus memuliakan Engkau. Inilah komitmen kami, dan untuk itulah kami akan makan perjamuan kudus yang Kau sediakan bagi kami pada pagi hari ini, sesuai dengan sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua kami bersyukur Tuhan. Yang kami lakukan tidak sekadar satu rutinitas. Tapi Tuhan yang mengatakan tiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, dalam perjamuan kudus kamu terus mengingat akan semua sengsaraku. Dan karena kematian dan kebangkitan Tuhan, jawaban atas kekhawatiran kita semua untuk dilepaskan. Sekarang kami mengangkat cawan dengan penuh syukur. Untuk itu kami akan meminumnya sesuai dengan sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Haleluya, kita meminumnya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus.
Hati kami terangkat dan mengucap syukur lagi. Karena memang tidak ada kata lain yang dapat keluar dari hati dan mulut kami. Kecuali terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Karena Engkau sudah memberi jaminan buat setiap kami. Haleluya. Aib terbesar kami sudah Tuhan angkat. Apes, sial, ciong, dan berbagai macam ketidakberuntungan yang dirancang oleh iblis di dalam kekuatan dosa, semua sudah Tuhan halokan dari kami. Sehingga yang ada atas kami adalah berkat ilahi Tuhan. Bahkan jika ada berkat ilahi, berkat sorgawi Tuhan, niscaya rezeki Tuhan pun menjadi bagian kami. Itu sebabnya nyata apa yang anak-anak-Mu telah lakukan. Di dalam setiap pengucapan syukur mereka, membawa persembahan. Ya Tuhan, sebagai tanda bahwa Engkau itu memang Allah yang baik. Jauh sebelum kami dapat mengerti memberi, Engkau sudah memberi kami hingga sampai kapanpun. Sepanjang umur hidup kami dan sampai anak keturunan kami ada dalam jaminan Tuhan. Itu sebabnya kami yakin Bapa, setiap persembahan yang umat-Mu bawa ada dalam perkenanan-Mu, Dikau mengingatnya sampai kepada kekekalan sorgawi. Dan kami percaya sumber berkat rezeki senantiasa Tuhan taruh atas setiap pribadi, rumah tangga keluarga, atas setiap mata pencarian, apapun bentuknya, karyanya, kedinasan, pengabdian, pelayanan, semua dipupukkan berkat atasnya. Bahkan setiap orang tanpa terkecuali yang berseru kepadamu menikmati segala yang baik. Doa orang tua Tuhan kabulkan. Doa anak-anak untuk orang tua Tuhan kabulkan. Kami yakin anak cucu keturunan kami semua terus dituntun Tuhan. Yang saat ini dalam kesulitan kaitan dengan mata pencarian keuangan, kami yakin Tuhan campur tangan sanggup memberikan pertolongan atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersama jemaat mengangkat tangan kami untuk bersyafaat buat Indonesia. Semua mengangkat tangan. Saat ini berkatilah Indonesia. Berkati Tuhan negara kami, berkati bangsa kami Indonesia. Di seluruh pelosok bumi Nusantara senantiasa dilingkupi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan menghalau segala pekerjaan syaitan, sehingga sungguh negeri kami penuh dengan keagungan, kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persiapan, pelaksanaan hingga sesudahnya pemilu, ya semua tetap dalam kontrol damai sejahtera Tuhan. Kota kami Tuhan berkati, daerah kami Tuhan berkati. Sekali lagi tempat di mana kami tinggal Tuhan memberkati. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadapan-Mu, keberadaan kemuliaan-Mu kekal sampai kekal. Dan kasih Kristus Yesus terus melimpah atas kami dari hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tidak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus sorgawi. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, silakan seluruh pelayan perjamuan balik ke tempat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan melangkah lanjut di sepanjang bulan ini dalam kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudaraku.